Cakramania, ketemu lagi dengan saya, Zandra, di Cakraloka. Hari ini kita akan berkenalan dengan FEB Universitas Negeri Malang. Hari ini kita lagi ketemu nih dengan Ibu Dr. Satya Nur Maharani, SE, MSA, AK, CS, RS, dan lain-lain. Panjang sekali. Kita pendekin aja ya. Kita akan ngobrol dengan beliau dengan panggilan yang lebih akrab dengan Mbak Tia. Mbak Tia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Zandra. Makasih. Gimana Mas Zandra juga baik? Alhamdulillah ya, baik. Tambah keren juga kok hari ini. Asik dong. Ini harus menyamakan dengan frekuensi FEB. Oh gitu, iya iyalah haruslah. FEB kan keren-keren. Coba kita lihat sepatunya. Sangat. Ini sangat FEB banget gitu ya. Bermuda, frekuensi anak muda, dan itulah realita zaman sekarang. Kira-kira Mbak, kalau kita ngobrol soal FEB itu yang selalu tercitrakan adalah mahasiswanya banyak, keren-keren, kaya-kaya, masa depannya cerah. Boleh cerita dong sedikit tentang FEB? Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, termasuk fakultas yang dibanggakan sih di UM gitu ya. Karena emang kalau kita bicara prospek, apa sih yang nggak ada orang ekonomi di situ gitu ya. Dari bicara keluarga ya, lingkup terkecil gitu ya, sampai perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian birokrasi, kemudian juga universitas, apapun pasti butuh orang-orang ekonomi. Jadi kalau kita bicara prospek ya pastilah. Kemudian ekonomi juga di situ kita belajar tentang humanistik gitu ya. Gimana kita bisa mengelola tim juga ada di situ. Kita belajar gimana kita bisa paham tentang karakter orang, tentang macam-macam lah gitu. Sehingga saya rasa itu sesuatu yang sangat komprehensif, sangat holistik, sangat menyenangkan gitu ya. Ya. Makanya banyak orang lah yang pasti berminat gitu untuk masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu, kalau memang FEB begitu memukau, sebenarnya ada berapa program sih di sana yang ditawarkan? Kita punya 14 program studi. Wih, banyak sekali. Ya, banyak. Satu, kita sarjana dulu ya, yang sarjana ya. Ada mulai dari manajemen dulu deh, ada S1 manajemen. Oke, kemudian ada S1 pendidikan tata niaga. S1 administrasi perkantoran. Kemudian ada S1 akuntansi. S1 pendidikan akuntansi, ada S1 ekonomi, S1 pendidikan ekonomi. Tujuh-tujuhnya semua akreditasinya unggul. Sudah unggul, ya, sudah unggul, 77 semua. Itu ada level tertinggi ya Mbak ya? Ya, unggul. Betul. Dan kemudian 3 prodinya udah terstandar internasional, S1 manajemen, S1 pendidikan ekonomi, S1 akuntansi sudah terstandar internasional. Kemudian keempatnya ini sedang kita upayakan untuk dapat akreditasi internasional di tahun 2025. Apa aja itu yang road to internasional? Ada S1 tata niaga, ada S1 administrasi perkantoran, dan S1 ekonomi pembangunan, sama yang satunya apa ya? Iya, nanti kita cari di brosur ya. Kita nanti dalam proses ini. Dan kita bisa lihat juga di brosur-brosur atau website yang bisa kita kunjungi. Lagi ntar Mas Andra, ada lagi 7 prodi lagi yang pasca sarjana. Pasca sarjana 7 juga. Tadi kan sudah ada 7 yang S1 ya. Dan ada 7 semua bisa lihat, ada 7 lagi yang pasca sarjana. Monggo ya, contoh, di manajemen deh, itu ada S2 pendidikan bisnis dan manajemen. Ada S2 ilmu manajemen. Ada S3 ilmu manajemen. Ya, ini semua ini baik sekali dan baik akreditasinya ya. Insya Allah ini dalam proses kita untuk menjadi unggul. Kemudian ada S2 pendidikan ekonomi, S3 pendidikan ekonomi kita unggul, dan ada S2 akuntansi. Moga-moga aja berikutnya nanti ada S3 akuntansi. Jadi para Cakramania, Anda bisa buka di websitenya FEB UM, dan kita pengen ngobrol lagi soal yang tadi itu yang terakhir itu. Kalau 7 prodi itu berjalan, saya itu dapat informasi katanya 1 tahun dia bisa menerima 5.000, ada pelamar atau peminat 5.000 sampai 6.000. Itu apa benar? Sebanyak banget, itu? Ya, benar banget. Sekarang, tapi nggak mungkin bisa diterima semua dong? Oh, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Karena memang tingkat ketetatan juga ya, artinya ketetatan kita cukup bagus sih. Persennya gitu ya. Berapa kasih? Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau di
manajemen, di akuntansi, sama di ekonomi pembangunan. Kalau ada yang tes ya, yang tes gitu 100 orang yang diterima mungkin sekitar 6, 7. Dari 100 orang hanya 6 yang diterima. 7, ya. Sebegitu susahnya masuk. Jangan-jangan susah juga lulusnya, Mbak? Oh, enggak juga lah. Gimana? Banget lah. Karena mungkin karakteristik keilmuan kita yang juga cukup fun. Meskipun itu meskipun itu akuntansi ya, kita bicara kayaknya akuntansi susah kayak gitu ya. Tapi sebenarnya susahnya bukan susah yang sangat hitung-hitungan kayak ilmu eksakta, enggak. Tapi lebih kepada analisis. Jadi kalau kita udah sering-sering berlatih untuk melakukan analisis, dan sebenarnya kalau akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, pendidikan akuntansi itu kan bicara tentang kehidupan sosial knowledge. Jadi happy banget, semakin kita banyak latihan semakin kita mudah gitu. Enggak kok, enggak susah keluar. Enggak susah lulusnya ya, enggak susah. Itu menarik. Adik-adik bisa kita dengar ya. Mungkin kelihatannya masuknya susah, dari 100 hanya diterima 6, tapi lulusnya ternyata bisa diatur dan bisa dipelajari bagaimana cara supaya bisa lulus tepat waktu. Dan kampus sangat mensupport untuk itu kan. Jelas-jelas kampus itu lebih suka kalau mahasiswanya, dan berkomitmen kalau mahasiswanya bisa lulus tepat waktu. Bukan semakin panjang jadi donatur kampus kan? Enggak kan? Mas, kita enggak ada perhitungan gitu ya. Kasih gambaran ke ini ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 2020, Mas Zandra pastikan pernah dulu kan kita selalu ada semacam kompetisi learning award kan. Oke ya. Mas bisa lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2023 kita selalu nomor 1 di aktivitas kemahasiswaan. Ya, isinya itu apa sih, indikator-indikator yang dikompetisikan? Berapa jumlah mahasiswa yang memenangkan lomba di tingkat internasional, berapa yang rekognisi internasional, berapa yang rekognisi nasional. Jadi di FEB itu memang kita membangun sebuah iklim, dosen-dosen kita tuh, saya punya tim-tim yang sangat solid di tim kemahasiswaan untuk bisa meng-create mereka nggak hanya pintar secara intelektual Mas, tapi secara soft skill. Ya, gimana mereka punya kapabilitas, kompetensi itu bisa dikembangkan dalam berbagai hal. Kita punya creative center, creative center itu lebih ke entrepreneurship. Jadi kita punya anggota mahasiswa di situ yang membangun inkubasi bisnis. Kita juga punya galeri Bursa Efek Indonesia. Di situ ada komunitas mahasiswa pecinta pasar modal. Ya, di situ kita juga punya tech center. Tech center. Itu juga ada mahasiswa pecinta tech center juga. Jadi kita memang membangun iklim yang gimana mahasiswa itu bisa berkembang kompetensi kapabilitasnya, nggak hanya pada aspek intelektualnya, ya, tetapi juga soft skillnya. Itu sih. Kita mendapati informasi yang begitu berharga. Di sana ternyata bukan cuman direbutin waktu masuk dan dipikirin cara lulusnya, tapi Cakramania harus tahu bahwa di dalam sana ada begitu banyak program yang hebat-hebat. Sudah disebutkan semua sama Mbak Tia tadi. Ini adalah kesempatan kita untuk berebut masuk dan menikmati semua fasilitas yang sudah diciptakan oleh FEB dalam berbagai macam tadi, itu termasuk tech center dan lain-lain. Masih dalam urusan yang itu Mbak Tia, saya tertarik soal begini. Kalau misalnya saya ini FEB banget dah, saya SMA kelas 2 nih berpikiran saya mau masuk FEB, tapi kalau 100 banding 6 orang, itu bolehlah saya ambil jurusan itu sebagai pilihan pertama, tapi pilihan keduanya bisa nggak saya FEB juga, tapi yang lebih besar peluangnya, lebih dari 6. Ada nggak 1 atau 2 jurusan yang bisa direkomendasikan oleh Mbak Tia sama-sama di FEB, tapi saya punya peluang lebih dari 6, yang lebih dari 6% tadi, ada nggak? Oke, ada banget. Jadi kita di situ, saya tadi sudah sebut ya, kita juga punya program studi pendidikan akuntansi, program studi pendidikan ekonomi pembangunan. Jadi di situ kita belajar juga menjadi seorang pendidik gitu. Tetapi juga tidak meninggalkan sebenarnya, karena kan pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi, bagaimana kita menjadi seorang guru yang nantinya itu punya kemampuan capable ya untuk mendidik mereka ya pada ilmu akuntansi dan ilmu ekonomi pembangunan. Jadi ada mata kuliah yang juga tidak akan pernah bisa dilepaskan adalah mata kuliah terapan atau mata kuliah yang praktikal gitu. Jadi saya rasa banyak sebenarnya kesempatan dan nggak usah putus asa ya.
kita only bisa try hard dan berdoa. Saya yakin lah kita punya banyak kesempatan kok di sini gitu. Iya, iya. Punya Itu banyak lebih dari program studi. 6% peluangnya. Oh iya. Oke, Iya. Cakraman ya, kita bisa catat ya, ada 2 prodi yang memungkinkan Anda punya potensi, punya peluang lebih dari 6%. Kalau tadi kan 5-6% untuk beberapa jurusan yang berat persaingannya, yang ini lebih masuk akal untuk ditempatkan di posisi kedua seandainya yang pertama tadi gagal, yaitu ada di Pendidikan akuntansi dan pendidikan ekonomi. catat ya, Cakramania, pendidikan akuntansi dan pendidikan ekonomi. Mas, aduh siapa tadi Zandra. lupa? Mas Zandra. Pendidikan ekonomi itu udah terakreditasi internasional loh. Pendidikan ekonomi sudah terakreditasi internasional. Selain unggul. Selain unggul ya, berarti dapat 2 dia. Iya. Unggul sudah, internasional sudah. Iya. Cuman mungkin kita harus menginformasikan lebih sering ya, iya. supaya orang-orang tahu. Nah, dan kabar baiknya bagi adik-adik yang tadi itu ketakutan dengan peluang yang 6%, ini peluangnya lebih besar dari 6%. Jadi Anda lebih aman kalau memilih yang 2 tadi. Gitu Mas, sebenarnya ya kita juga jangan terlalu takut dengan peluang tadi, gitu ya. Kalau kita bicara misalkan kayak pendidikan ekonomi, dia ketetatannya 10% atau artinya gini, ketetatan itu sebenarnya kan menunjukkan kualitas. Betul, ya kan? betul. Menunjukkan kualitas dari program studi itu. Kualitas itu nggak hanya pada aspek kurikulumnya loh, tapi juga dosen-dosennya, ya kan? Aktivitas kemahasiswaan internasionalnya juga. Kita banyak banget kegiatan-kegiatan internasionalisasi, outbound, inbound mobility dan sebagainya. Jadi saya pikir kita nggak perlu takut gitu. Memang sih kalau yang pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi memang tidak seketat yang tadi S1 manajemen, tapi tidak berarti jelek loh. Kita masih di taraf-taraf 15, 14, 12% itu juga masih menunjukkan kualitas yang bagus. Sangat bagus. Gitu. Sangat bagus. Dengan angka segitu sangat bagus. Pokoknya nggak usah takut dan fight dan semangat ya. Nah, insya Allah nanti akan berada di kelas saya juga. Peluang kerjanya kalau yang di akuntansi dan ekonomi itu kemana? Coba Mas, hanya dengan melamun aja pasti udah kita tahu ya. Coba mana ada job kayak apa namanya itu, kalau dulu kan si lamaran-lamaran kerjaan, ya kan ya, yang di situ nggak ada sarjana S1 di ekonomi. Mana ada coba? Nggak ada. Pasti selalu ada ya, always selalu ada di situ diminta. Jadi di setiap nggak usah khawatir tahun lah. adik-adik bisa lihat di semua lowongan selalu ada 2 nama ini. Gitu. Jadi kita akan ngobrol ya. 14 tadi itu semuanya sangat potensial, bahkan ketika kita nyoblosnya asal milih aja itu pasti dapat masa depan gitu kan ya? Ya iyalah. Dari 7 kita colok yang mana aja Ya, pasti mana dapat aja. masa depan gitu yang ya. mana aja. Bener loh, ini aku bener loh Mas, bener-bener. Karena apa? Kita punya program untuk mengembangkan mahasiswa itu luar biasa loh. Ya, kita itu berturut-turut selalu untuk aktivitas prestasi Bilmawa, nggak main-main ini. Kementerian yang mengadakan. Selalu aja kita menyumbangkan prestasi terbaik untuk UM. Menarik. Ya, beneran itu. Jadi Mbak aku Tia, nggak bohong. ada titipan dari Cakramania. Kalau sudah masuk di sebuah perguruan tinggi, dalam kasus ini kita FEB ya, gitu. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa ada rumor, ini seperti yang di awal-awal tadi ya, rumor itu kalau masuknya sulit, biasanya lulusnya juga sulit. Tadi kan kita sudah obrolin. Kalaupun masuknya tidak terlalu sulit, lulusnya juga bisa jadi sulit. Boleh nggak Ibu WD1, Mbak Tia, berbagi tips dengan adik-adik Cakramania tentang apa sih yang harus disiapkan seorang mahasiswa aktif untuk bisa lulus tepat waktu. Lalu yang kedua, apa sih harus disiapkan adik-adik Cakramania yang masih SMA untuk bisa melangsungkan perkuliahannya dengan lancar dan baik-baik saja kelaknya. Silahkan Mbak Tia. Going extra miles ya. Orang itu boleh berhenti di kilometer kedua, ketiga, kita harus berhenti di kilometer ke-10. Mereka mungkin berlari lalu udah capek di kilometer kedua. Kita harus melebihi dari itu. Kita harus jadi orang di atas rata-rata.
Untuk bisa mencapai level itu, maka apapun yang ada di depan tidak menjadi sebuah kendala dan harapan kita. Kita sering insecure, kita sering overthinking, Mas. Overthinking itu, ya Mas, menyakiti kehidupan. Membuat sesuatu yang akan berkembang tidak lagi bisa berkembang. Ini gengsi banget ini overthinking, ini gengsi banget. Bener Mas, bener. Kita sering berpikir, aduh Mas Hendra ini kayaknya gini deh, kayak gini. Kita selalu berulang-ulang itu, akhirnya seperti itu, dan itu bikin kita nggak bisa berbuat sesuatu. Ngapain? Kita harus zero mind, kita harus nol. Bahwa setiap dosen, setiap program studi itu semua kembali kepada diri kita. Gimana kita bisa melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang harus kita hadapi dengan project planning yang terbaik. So nggak perlu takut dengan semua persepsi, semua anggapan, zero mind, lalu be something, menjadi sesuatu, menjadi orang yang besar, orang yang berbeda di atas rata-rata. Ibarat kalau di tanah lapang itu Mas ya, semua kuda warnanya hitam, coklat, tapi kalau ada satu yang zebra, maka dunia itu akan melihat dia. So nggak usah berpikir yang seperti itu, udah nggak usah overthinking itu. Kalau menjadi lebih baik itu perlu effort terlalu besar, maka kamu bisa memilih cara yang kedua, itu menjadi berbeda. Ya, begitu kan? betul, itu kayak gitu. Ada nggak beasiswa yang bisa diperjuangkan sebelum masuk kuliah? Kalau buat adik-adik SMA dan pemirsa Cakramania yang masih SMA, dan pemirsa Cakramania yang sudah kuliah, ada nggak beasiswa ongoing atau yang bisa diperjuangkan ketika sudah masuk di perkuliahan? Sudah terlanjur masuk nih, beasiswanya masih beasiswa orang tua nih, gitu. Saya mau nambah beasiswa A, B, C, bisa nggak itu? Dan gimana prosedur cara mengurusannya? Tahun 2023 ini aja deh, insya Allah ya, ada program dari UM 350 beasiswa 350 untuk mahasiswa berprestasi. Untuk Cakramania semuanya? Iya, untuk Cakramania semua. Itu. Kemudian juga aku agak lupa Mas Hendra namanya, tapi universitas itu mengadakan semacam kayak bulan prestasi yang nantinya mahasiswa itu dapat kayak golden ticket gitu loh. Jadi dia nanti akan dapat golden ticket yang di situ dia pasti akan diterima di prodi yang dia tuju. Buat Cakramania yang sudah kuliah bisa langsung hubungi Bu Tia? Boleh. Bisa. Nanti saya hubungkan ke yang benar-benar ahlinya. Ya, Mas Rizky itu. Dia mau menangani itu. Kemudian yang kedua, ketika ada di dalam. Ya ampun Mas, tahu nggak sih, aku punya mahasiswa kemarin dia mendapatkan gold medal di PKM. Dia punya usaha sendiri, yaitu dia mengolah sengon itu menjadi menjadi itu loh, sabun cuci yang green banget, yang green. Spill namanya, Grace atau siapa? Mbak Grace, coba ya kan Mbak Grace. Si Grace itu udah punya PT sendiri, udah dipatenkan. Coba deh Mas, jadi kesempatan kita untuk bisa dapat pembiayaan hanya dari beasiswa, dari berbagai kompetisi pun kita bisa juga dapat. So gak usah khawatir teman-teman, yang paling penting try hard, berusaha, berdoa maksimal, dan masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kamu akan dapat dunia baru, kamu akan dapat dosen-dosen yang keren, ya sangat dosen-dosen yang lulusannya juga luar negeri, dalam negeri, tapi yang hebat-hebat banget gitu. Kamu akan bisa punya gedung baru, udara baru, new experience in your life. Kamu akan bisa jadi orang di atas rata-rata. Bukan cuma berbeda sekarang, langsung naik pangkat lagi satu lagi, menjadi orang di atas rata-rata. Menarik sekali. Gitu. Siapa yang nggak pengen coba? FEB memang jalan kita kalau gitu, Cakramania ya? Ya haruslah, itulah jalan yang benar. Jalan yang benar. Kalian nggak akan tersesat. Kalian berada di jalan yang benar di fakultas kita. Menarik sekali, mantap, luar biasa. Sebagai bagian sebelum kita closing nanti, saya ingin Mbak Tia sebagai WD1 FEB memberikan nasihat untuk pemirsa Cakramania semua di sana, dan apa yang ingin Mbak Tia sampaikan kepada para Cakramania supaya bisa mencapai dua level tadi itu, menjadi berbeda dan menjadi di atas rata-rata. Silakan Mbak Tia.
Oke, mungkin aku ulang kembali ya. Salah satu hal yang selalu menginspirasi dalam hidup aku dan aku selalu sharing juga ke tim kerjaku dan juga ke mahasiswa. Ya, kita harus going extra miles. Kita harus belajar untuk berhenti di kilometer yang paling lama. Gitu. Orang akan belajar dia berhenti di kilometer kedua, ketiga. Kita harus lebih dari itu, gitu. Ya, kalau udah kayak gitu, maka semua tantangan itu akan jadi kecil bagi kita, gitu. Karena kita selalu ingin belajar untuk menyelesaikan itu. Nggak masalah lah, kita gagal 1-2 kali, ya. Kalau Mas Zandra dulu kecilnya mungkin Mas ya pernah ngambil, kalau aku dulu pernah Mas ngambil jambunya tetangga, oke? Ya. Saya harus naik dulu ke apa namanya ke gerbangnya itu, di situ ada anjing, saya ambil. Bedanya dengan teman saya nggak pernah, dia nggak akan pernah tahu manisnya mangga itu, dan dia nggak akan pernah tahu gimana caranya memupuk keberanian untuk ambil itu. Meskipun itu hanya kiasan analogi ya, yang akhirnya apa? Bahwa kita pernah bandel, kita pernah nakal. Jadikan itu sebagai proses pembelajaran untuk kita jadi orang yang inspiratif dan orang besar. Ya, dengan cara itu tadi, going extra miles. Jadilah orang di atas rata-rata. Jangan pernah overthinking. Karena itu membuat diri kita nggak berkembang. Jangan kita selalu insecure, ya kan? Aduh, kok itu lebih gini di kita, lebih dari gini kita. Ingat Mas Zandra, ingat semua Cakramania, kebahagiaan itu adalah kesediaan untuk menerima. Cintai diri kita dan tetap kita fight menjadi orang-orang petarung. Apapun yang ada di depan itu nothing, bukan apa-apa. Yang paling penting kita berjuang terus untuk mencapai yang terbaik. Luar biasa. Cepet-cepet datang ke kelasku ya. Ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kalian gak akan rugi. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Tia. Dengan demikian, Cakra Loka hari ini kita akan akhiri dan kita akan bertemu dengan Cakra Loka berikutnya di kesempatan-kesempatan lain dengan fakultas-fakultas yang lain. Salam Cakrawala UM, the only one.